Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat sore. Bertemu kembali dengan saya Yaya Nurianti pada edisi video pembelajar awal bulan Mei tahun 2023. Masih melanjutkan pembahasan dari buku Finon yang saya baca. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba mengulas bab pembahasan mengenai utang jangka panjang. Oke. Selain melalui penyertaan modal, kebutuhan dana perusahaan itu kan bisa di-cover melalui pendanaan, melalui berutang. Nah, berutang itu termasuk pemenuhan dana melalui pihak luar atau eksternal. Pemenuhan dana berupa berutang ini bisa dilakukan melalui perbankan, peminjaman ke bank, maupun dari kreditur lainnya. Nah, kalau kredit dari perbankan itu lebih custom sifatnya, tergantung bidang usaha atau jenis usaha dari perusahaan itu sendiri. Jadi jenis kreditnya itu bisa menyesuaikan dengan bidang usaha dari perusahaan itu. Nah, sedangkan kalau dari pihak kreditur lainnya, dalam buku ini penjelasannya adalah mengenai surat utang. Surat utang itu termasuk dalam pengumpulan dana dari masyarakat, sehingga prosesnya itu diawasi oleh Bapepam. Diterbitkannya juga melalui bursa, sama seperti saham ya. Dan prosedurnya sendiri terkait hal-hal mengenai surat utang tersebut itu setara dengan penerbitan saham, karena memang ini pengumpulan dana dari masyarakat, seperti itu. Oke. Untuk selanjutnya surat utang ini akan kita sebut mengenai dengan obligasi ya. Oke. Utang jangka panjang itu umumnya memiliki durasi yang cukup lama ya. Waktu pembayarannya berkisar antara 5 sampai 30 tahun. Nah, selama periode tersebut terdapat angsuran yang terdiri dari pokok dan bunga. Oke. Untuk di obligasi, bunga utang itu dikenal sebagai kupon. Adapun istilah-istilah dalam surat utang ini, yang pertama nilai par. Nilai par itu nilai nominal yang menjadi patokan pokok hutangnya dan perhitungan atas bunga yang harus dibayar. Nah, harga pasar ini kan dari obligasi itu bisa berbeda dengan nilai parnya, dengan nilai nominalnya. Harga pasarnya dinyatakan dalam angka seratusan. Contoh, jika diketahui harga pasar 105, berarti disimpulkan harga pasarnya itu 5% lebih tinggi daripada harga parnya, daripada nilai parnya. Adapun kebalikannya, jika diketahui harga pasarnya itu 97, berarti harga pasarnya itu lebih rendah 3 daripada nilai parnya. Oke, istilah yang kedua yaitu yield to maturity. Nah, itu menunjukkan imbal hasil atau nilai risiko juga. Dengan demikian, ketika imbal hasilnya tinggi, maka tentu potensi resiko juga akan menjadi tinggi, seperti itu. Oke, untuk istilah yang ketiga yaitu protective covenant, yaitu adalah perjanjian yang melindungi kepentingan investor. Misal, larangan atau batasan untuk sebuah perusahaan yang penerbit obligasi itu untuk membagikan dividen, atau larangan perusahaan penerbit obligasi itu menjual asetnya, seperti itu. Oke, berikutnya yaitu mengenai jenis-jenis obligasi. Yang pertama, zero atau deep discount bond, yaitu obligasi yang tidak ada bunga atau kuponnya. Keuntungan yang didapat investor apa? Yaitu selisih dari harga beli dengan harga parnya. Yang kedua, treasury bond, itu biasanya diterbitkan oleh pemerintah.
yang biasa kita kenal dengan ORI atau Obligasi Retail Indonesia. Yang ketiga itu callable bond, di mana setiap emiten bisa membeli ulang obligasi walaupun itu belum jatuh tempo. Yang keempat, payable bond, itu investor bisa menjual sebelum obligasi tersebut jatuh tempo. Yang kelima itu income bond, yaitu obligasi yang kupon atau bunganya dibayar sesuai laba perusahaan. Jadi semakin tinggi labanya maka akan semakin tinggi imbal hasilnya. Yang keenam yaitu junk bond yang kupon obligasinya tinggi. Dan yang terakhir asset backed bond, yaitu obligasi yang dijamin oleh aset atau pendapatannya. Biasanya berkenaan dengan proyek yang dijalani oleh emitennya. Oke, mungkin pembahasannya saya cukupkan sampai di sini. Saya mohon maaf jika ada kesalahan dalam penjelasan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.